momen menegangkannya itu pada saat peserta uji nyali kita kesurupan waktu itu. Oh, jadi ada uji nyali juga di sana? Iya betul. Nah di situ tuh ada uji nyali juga, kita adakan uji nyali dan peserta kita kesurupan. Kalau untuk uji nyali sendiri itu pesertanya itu dari warga situ apa dari krunya juga apa gimana itu Bang? Nah kebetulan itu dari kru kita juga gitu, karena kan memang itu dari kru kita kan istilahnya mengalami apa ya kalau bisa disebut tuh kepekaan batin juga gitu. Ada kontak Betul itu ya? Dan memang dia pun istilahnya kalau bisa Oke, dibilang untuk sebagai mediator terbentuknya lah. sendiri langkah spiritual itu awal mulanya itu gimana Kang Apis? Bisa jelaskan? Ya, untuk langkah spiritual itu ini sebelum awal terbentuknya ya. Saya cerita dari sebelum awal terbentuknya. Jadi itu dimulai dari teman-teman kita nih, tadinya istilahnya dari pengajian saya lah, teman-teman dari istilahnya waktu di dalam video itu juga ada Bang Godil, Bang Okem juga seperti itu. Dan juga kita di situ artinya ngaji ya, bisa disebutnya tuh ngaji rasa atau ngaji diri lah seperti itu. Dan untuk ngaji diri itu kan istilahnya untuk ke arah yang lebih baik gitu, menyempurnakan diri menjadi lebih baik seperti itu. Dan kemari awal mula terbentuk LS itu berdasarkan dari inisiatif kita masing-masing, istilahnya coba nih kita kira-kira enak nggak ya bikin video nih gitu. Berarti itu semuanya dari teman-teman semua, teman dekat semua itu? Betul, itu dari teman-teman satu pengajian juga waktu itu gitu. Jadi pada saat kita lagi kumpul-kumpul bareng selesai pengajian juga, nah disitulah istilahnya kita ada inisiatif untuk membuat video ataupun channel YouTube seperti itu. Dan disitu pun artinya kita membuat video itu untuk istilahnya mengasah juga, artinya menambah kepekaan batiniah kita juga. Kan istilahnya kita sebelumnya kan di video-video yang pernah diupload kan waktu itu penelusuran ya ke tempat-tempat yang angker dan tempat-tempat yang mistis gitu. Nah sekaligus kita juga istilahnya mengasah kepekaan seperti itu, kepekaan rasa kita, indera perasa kita seperti itu. Jadi mengenai hal-hal kegaiban kita bisa lebih merasakan di tempat-tempat yang lebih angker seperti itu. Jadi terbentuklah langkah spiritual ini. Betul. Jadi terbentuklah langkah spiritual. Kalau untuk kira-kira udah berapa lama langkah spiritual ini itu terbentuk? Ini sebetulnya dari tahun 2019 ya. Sudah dari channelnya. Berapa tahun? 19 sampai sekarang berarti hampir 2 tahun ya? 4 tahun lah. 4 tahun? Ya. Tapi baru aktifnya untuk upload video itu dari 2020 Jadi baru mulai cari-cari tempat mistis gitu. Iya betul, kita juga kan cari-cari referensi istilahnya tempat-tempat istilahnya yang banyak istilahnya gangguan di sekitar masyarakat dari tempat itu pun. Mitos-mitos ya, gitu ya. Mitos-mitos yang beredar dari masyarakat dan juga gangguan-gangguan gaib yang ada di sekitar masyarakat situ seperti itu. Kalau untuk tempat sendiri paling jauh itu di mana Kang Apis? Kalau yang jauh waktu itu sih di Bekasi ya, kalau tidak salah tuh di belakang makam pahlawan waktu itu. Bula Kapal. Betul waktu itu. Dan untuk pengalaman sih banyak, di pabrik kacang kita pernah waktu itu di daerah Tambun Selatan dan juga di Pereng waktu itu di Durenjaya. Berarti banyakan itu di daerah Tambun ya? Ya masih di sekitar Bekasi. Kalau buat pengalaman yang paling nggak terlupakan gitu, maksudnya yang menegangkan itu ada nggak itu Apis? Nah kalau pengalaman yang dari video-video sebelumnya yang paling menegangkan buat saya tuh yang di Pereng. Bisa Karena, ceritain tuh? Iya, karena di Pereng itu mitos yang beredar di masyarakat pun banyak istilahnya. Maaf. Di Pereng itu di mana itu Kang Apis? Pereng itu di daerah dekat Durenjaya waktu itu. Daerah Bekasi juga, Durenjaya. Daerah Bekasi juga waktu itu. Dan di makam itu mitos yang beredar itu dari masyarakat ya yang kita. Oh, jadi pemakaman umum? Iya betul, pemakaman umum tapi dia pemakaman Cina. Oh, pemakaman. Iya, orang-orang Cina dimakamkan di situ. Yang kuburan itu gede-gede lah bisa disebut seperti itu. Nah
mitos yang beredar ini kita dengar dari masyarakat sekitar itu ada penampakan atau gangguan-gangguan gaib ke masyarakat, itu menyerupai sesosok manusia kepala buntung. Oh, di situ. Iya, dan juga nenek-nenek nih. Nah, ini yang nenek-nenek biasanya agak lumayan jahil kalau bisa disebut, karena di situ pun pernah terjadi beberapa kecelakaan lah bisa disebut. Mungkin itu juga istilahnya dari orang-orang yang istilahnya mengalami kecelakaan tersebut yang istilahnya ya lemah iman lah seperti itu. Maksudnya kecelakaan apa tuh? Ya waktu itu sih yang saya dengar dari narasumber yang kita, masyarakat sekitar yang kita pintain keterangannya, bahwa di gang pemakaman itu kan tikungan ya. Jadi di tikungan itu sering sekali terjadi tabrakan. Oh, kecelakaan. Ya, kecelakaan. Dan dari beberapa masyarakat yang menanyakan kok bisa sering terjadi gitu. Nah, itu cerita yang didapat dari orang yang mengalami kecelakaan itu katanya gelap seperti itu. Penglihatannya jadi gelap di tikungan itu. Iya, seperti itu. Ada juga yang istilahnya dilambaikan tangan oleh si nenek-nenek ini yang tadi saya ceritakan. Serem juga kalau gitu ya. Ya lumayan lah. Dan untuk momen menegangkannya itu pada saat peserta uji nyali kita kesurupan waktu itu. Oh, jadi ada uji nyali juga di sana? Iya betul. Nah di situ tuh ada uji nyali juga, kita adakan uji nyali dan peserta kita kesurupan. Kalau untuk uji nyali sendiri itu pesertanya itu dari warga situ apa dari krunya juga apa gimana itu, Pak? Nah kebetulan itu dari kru kita juga gitu. Karena kan memang itu dari kru kita kan istilahnya mengalami apa ya kalau bisa disebut tuh kepekaan batin juga gitu. Ada kontak. Betul gitu ya. Dan memang dia pun istilahnya kalau bisa dibilang tuh sebagai mediator lah seperti itu, karena sekaligus dia mau tantang nyali di situ, ya udah kita persilakan untuk mengikuti uji nyali tersebut. Itu berapa lama uji nyali di situ? Untuk waktu itu sih kalau nggak salah hampir setengah jam. Oh, setengah jam di situ. Setengah jam. Nah, itu apa aja yang didapat ketika uji nyali itu? Apa ada penampakan kah? Ada apa gitu, suara apa gitu? Nah untuk uji nyali itu sih kemarin tuh kita belum sempat ya nangkap hal-hal istilahnya penampakan di tempat tersebut, tapi dari gerakan-gerakan istilahnya dari bayangan itu ada waktu itu. Dan juga peserta uji nyali kita juga istilahnya merasakan apa ya kalau bisa disebut tuh hal yang istilahnya bikin dia tuh tertekan, sangat-sangat tertekan gitu, karena yang dia lihat tuh orang tinggi besar katanya. Seperti itu, berbulu lah, mungkin bisa disebut kayak seperti genderuwo seperti itu. Oh, di sana gitu. Betul, pada saat uji nyali tersebut. Dan pada saat masuk, kalau kita sama tim buru-buru kan menyebut peserta tersebut, ternyata yang masuk adalah sesosok genderuwo. Oh, maaf kan. Iya. Berarti ketika uji nyali, Betul. terus kemasukan gitu. Iya, betul. Oh. Itu kalau nggak salah di menit-menit ke-15 atau menit ke-10 gitu. Oh, baru 10 menit gitu. Iya, karena di situ peserta itu udah lumayan istilahnya merasakan ekstrim ya gangguannya seperti itu. Kontak batinnya kenceng. Betul. Dan setelah uji nyali kita keluarkan dari istilahnya dari peserta kita, si makhluknya ini, kemudian kita melakukan mediumisasi. Tapi pas kemasukan itu sempat komunikasi nggak sama waktu itu makhluk? tidak. Oh, nggak, langsung dikeluarin aja gitu. Iya, karena frontal ya kalau bisa disebut tuh nggak bisa diatur lah seperti itu. Jadi makanya lebih aman gitu. Iya, ngamuk lah seperti itu. Makanya kita keluarkan paksa dan kemudian kita panggil lagi waktu pas selesai uji nyali, kita panggil lagi si makhluk ini untuk mencoba untuk berinteraksi, komunikasi lah ke dia seperti itu. Apa dapat apa tuh ketika komunikasi itu, Bang? Iya, jadi pada saat sebelum kita mau komunikasi nih, kita sempat santai dulu nih, gitu. Nah tiba-tiba ada orang naik motor, satu motor itu berdua, cowok dan cewek. Gitu. Nah itu lewat. Maksudnya itu? Di jalan pas masuk itu kan, pas masuk kuburan pemakaman itu kan, itu ada gang buntu ya. Nah itu orang mau ngapain kata kita? Kok masuk ke sini gitu, berdua cowok dan cewek gitu. Pada saat kita liatin, wah ternyata ini pria parubaya juga, istilahnya udah
udah tua udah gitu. tua lah gitu, dan perempuannya pun agak lumayan udah dewasa seperti itu. Nah itu ngapain kira-kira itu Kang? Ya sebetulnya ya kita sih mikirnya gini, di pemakaman itu udah gitu jalan buntu ya. Ya kita sih istilahnya berpikiran tadinya pengennya positif, tapi ketika malam-malam itu sekitar jam 12-an. Jam 12-an. Jam 12. Udah gitu posisi jalan kan buntu gitu. Jadi ngapain lagi kalau bukan istilahnya ya mungkin berbuat maksiat lah seperti itu. Jadi maksiatnya itu di kuburan gitu. Iya, seperti itu. Allah. Makanya kita juga sempat nyangka pada saat kita nyantai, wah lewat gitu kan. Itu mau ngapain? Padahal di situ jalan buntu gitu. Kita nggak sempat negor sih, cuma ngeliatin aja gitu. Nah pada saat setelah itu pergi kan orang tersebut karena memang melihat kita gitu, lalu pergi lagi. Oh jadi nggak jadi dia, jadi pergi gitu. Karena kan di situ jalan buntu gitu. Gitu. Dan pada saat kita mediumisasi ke mediator kita, jadi yang selama ini istilahnya menyerupai dari si kepala buntung ini tadinya yang istilahnya mitos-mitos iya itu. Betul. Itu adalah penyerupaan dari bentuk jin ataupun disebut yang tadi sempat mengganggu peserta uji nyali. Iya. Jadi dia yang menyerupai setan kepala buntung seperti itulah sebutannya. Jadi itu yang menghantui masyarakat sekitar selama ini. Dan jadi pas mediumisasi itu berarti yang masuk itu tadi yang pas kepala buntung itu. Betul. Nah pada saat masuk saya kan istilahnya komunikasi tadi, gitu. Iya komunikasi. Sebetulnya pada saat masuk itu menyerupai wujud yang istilahnya seperti genderuwo itu. Iya. Nah begitu saya minta izin sama Allah istilahnya buat diubah ke bentuk istilahnya saat aslinya dia mengganggu, gitu ya. Mengganggu manusia. Alhamdulillah gitu. Dia mengakui bahwa itu dia si kepala buntung ini sering menampakkan ke masyarakat. Berarti yang dapat dari informasi dari makhluk itu sendiri itu apa itu Kang pas komunikasi itu? Ya pada saat komunikasi ya kita dapat poinnya di situ. Jadi dia tuh senang gitu. Kalau tempatnya tuh dipakai untuk maksiat seperti itu. Tempat jadi yang tadi pasangan itu jadi di situ itu tempat. Iya mau berbuat seperti itu gitu. Jadi di kuburan itu gitu. Betul. Masya Allah. Karena ya pada saat itu pun kita menyaksikan sendiri gitu, ada orang lewat cowok dan cewek, ya ngapain lagi istilahnya kita berpikirannya udah negatif kan gitu, pasti mau buat maksiat seperti itu. Dan pada saat kita mintai keterangan dari si makhluk itu pun bahwa dia itu masih keterangan bahwa dia senang gitu, bahwa tempatnya itu sering banget banyak orang-orang yang maksiat di situ seperti itu. Waktu itu liputan itu malam apa itu Bang kalau boleh tahu? Kalau nggak salah sih malam Jumat ya. Malam Jumat. Malam Jumat. Kita tag waktu itu dari jam 11. Berarti malam Jumat ada aja yang masih pacaran situ gitu ya? Iya, kita bingungnya di situ. Padahal ya mungkin dibilang gini ya, mungkin ini pikiran saya ya gitu. Namanya pemakaman Cina mungkin tidak sehoror dari istilahnya pemakaman kita ya, maksudnya orang-orang kita lah seperti itu. Karena kan pemakaman Cina istilahnya mungkin berpikirannya kurang horor lah di mata mereka seperti itu, makanya mereka berani berbuat seperti itu. Tapi malam Jumat gitu ya. Itu ada momen-momen lucunya juga sih sebetulnya gitu. Kita melihat kejadian itu juga, tapi istilahnya kita dapat pelajaran dan faedah dari video tersebut gitu yang kita tayangkan juga. Karena istilahnya ketika tempat yang tadinya tidak angker ya, kemudian disebut angker oleh masyarakat karena yaitu tadinya berawal dari istilahnya orang-orang yang istilahnya tidak bertanggung jawab kepada suatu tempat tersebut, istilahnya tidak menjaga kebersihannya gitu, seperti itu. Jadi itulah yang mengundang makhluk-makhluk yang istilahnya luar biasa lah istilahnya kalau bisa disebut tuh, energinya sudah mampu untuk menyerupai seperti itu dan menampakkan ke masyarakat. Waktu di sana berarti yang banyak itu negatif gitu. Lebih dominan ke arah negatif. Ya. Kan dia ada di pemakaman. Betul. Ya? Jadi mungkin banyak yang negatifnya gitu ya. Karena kan memang ya itu tadi dipakai untuk hal-hal yang negatif juga seperti itu, maksiat lah seperti itu. Iya. Kalau apa sih namanya setelah mediator itu apa berapa kali tuh kalau mediator sendiri mediumisasinya itu berapa kali tuh?
Pada saat mediumisasi sih sebetulnya hanya sekali. Oh, sekali aja. Iya. Karena istilahnya dari keterangan yang kita dapat dari si makhluk tersebut pun saya rasa sih sudah cukup gitu, karena memang waktu itu agak panjang lebar sih kita interogasi si makhluk ini seperti itu. Itu yang apa, nenek-nenek berarti nggak ketangkap Kalau gitu? yang nenek-nenek itu kita tidak waktu itu sih tidak, artinya tidak narik ya. Kalau yang sosok nenek-nenek ini yang sering melambaikan di pinggir jalan itu. Tapi intinya sih sebetulnya dari si makhluk yang kepala buntung ini yang menyerupai ini, kita sudah ketemu jawabannya gitu, bahwa suatu tempat sebetulnya dibilang angker karena yaitu hasil perbuatannya juga, karena tempat itu dikotori gitu. Kalau yang di pabrik kosong itu apa? Ada penampakan apa ada apa gitu? Oh, yang waktu di pabrik kacang. Oh, pabrik kacang. Iya, yang terbengkalai iya. di daerah Tambun Selatan juga. Heeh. Ya, kalau itu ada penampakannya, cuma itu kita tayangkan di channel orang lain yang saat itu kolaborasi juga. Oh, pernah channel kolaborasi kita juga sama Betul. channel apa yang lain gitu? Iya, karena pada saat itu dapat momen penampakannya di saat dia melakukan uji nyali seperti itu. Oh, uji nyali juga di situ. Uji nyali. Tim juga yang uji nyali gitu. Betul. Apa orang lain? Satu dari tim channel lain, satu dari tim kita. Lalu ketika uji nyali itu ada apa yang dapat gitu, Bang? Nah, pada saat uji nyali itu ya sebetulnya dibilang gangguan interaksi merekanya agak kurang ekstrim ya kalau bisa disebut. Tapi kita di situ dapat maksudnya satu penampakan gitu, yaitu menyerupai kucing. Tapi kalau bisa disebut tuh kucingnya hampir sebesar jendela ya kalau bisa disebut. Di situ kan ada jendela tuh. Jadi hampir sebesar itu mukanya dia. Oh, jadi yang kelihatan mukanya aja? Iya, mukanya dari si kucing ini. Itu nampakkah apa cuman Kang Apit aja yang ngelihat gitu? Untuk si peserta uji nyali dulu itu pada saat dia merekam itu tidak sengaja ya nampak di kamera, tapi pada saat kita tanyakan dia tidak melihat seperti itu. Oh, jadi yang tertangkap itu pasti kameranya saja Di gitu? kamera. Lalu di sana dapat apa lagi, Kang, selain penampakan gitu? Kalau yang saya lihat sih ada ya beberapa istilahnya dari wanita juga yang mungkin istilahnya dia itu seperti wanita yang istilahnya tercekik lehernya, karena waktu pada saat itu saya lihat secara batinnya dia memang masih ada bekas memar dan jeratan dari tali itu. Oh, talinya itu ya, masih yang mengikat di leher. Mungkin saya berpikirannya ini mungkin bisa jadi ini adalah manipulasi dari jin yang istilahnya menyerap energi pada saat orang itu mau bunuh diri, seperti itu dimanipulasi lah. Dan pada saat ini saya lihat ada perempuan yang seperti tercekik itu, sehabis istilahnya kayak orang habis gantung diri seperti itu. Tapi sempat komunikasi enggak? Ya, pada saat kita kan pada saat mediumisasi kan ada 2 orang tuh. Oh, jadi mediumisasi juga? Betul, ada sesi mediumisasi waktu itu. Ada 2 orang, satu dari tim kita dan satu dari tim channel lain gitu. Dan pada saat tim kita masuk waktu itu, kemudian dari tim channel lain yang mau istilahnya waktu collab jadi, gitu ya? Iya, jadi mediator ini. Jadi dia itu menyodorkan diri gitu, Bang, saya jadi mediator aja gitu. Dia mau mencoba. Oh, dia mau mencoba. Betul. Gitu. Nah, pada saat saya masukkan ternyata bentrok energinya sama energi si orang yang mau jadi mediator ini. Dan maksudnya, itu orang yang dari channel lain. Maksudnya bentrok gimana, Kang? Bentrok. Jadi pada saat saya mau masukkan yang si sosok wanita ini, jadi mungkin bisa dibilang penolakan dari pendampingnya ya, pendamping dari orang yang mau dimasukkan. Maaf, berarti mediator. Orang itu punya pendamping? Ya, mungkin bisa disebut dari leluhurnya dia lah yang ikut sama dia seperti jadi itu. Ketika mau dimasukin makhluknya, dia menolak nih pendampingnya gitu. Ya, makanya bentur lagi. Dan pada saat menolak itu sebetulnya kita nggak udah istilahnya oh ya udah ntar pakai mediator saya aja gitu kan. Nah, sebelum itu tiba-tiba tim kita juga yang sedang nonton istilahnya pembuatan video juga, yang lagi nonton di pojok sebelah sana, tiba-tiba kemasukan. Dan kemasukannya itu yang si cewek yang saya berusaha masukkan ini tapi gagal.
tapi dia masuk sendiri. Jadi terpental ke mediator lain. Betul. Sebetulnya bukan mediator sih, orang yang sekedar istilahnya ikut nonton gitu. Gitu. Tapi sempat komunikasi waktu itu. Karena dia sempat senyum-senyum ketika istilahnya saya coba istilahnya sempurnakan ya gitu. Sempurnakan ya, memang sih istilahnya dia itu jeep yang menyerupai, tapi kita istilahnya menyempurnakan lah biar lebih nyaman dianya pun, istilahnya seperti itu. Dia sempurnakan, dia tersenyum, dan dia pun istilahnya sebetulnya tidak ngomong apa-apa, cuma istilahnya dia pengen istilahnya disempurnakan, dilepas dari jeratan tali tersebut yang mengikat lehernya seperti itu. Oh, dia ngomong gitu sendiri gitu? Betul. Cuma dia gini-gini aja sebetulnya, nggak ngomong. Jadi syarat aja ya, syarat gitu. Gitu. Pada saat masuk itu sedih dan istilahnya dia berbicara seperti itu, menunjukkan gerakan dia bahwa lehernya itu terjerat mungkin seperti itu, dan akhirnya kita sempurnakan seperti itu. Jadi di pabrik kacang itu berarti yang tadi dapat kucing besar. Yang besar itu maksudnya kucing itu apa macan sih Kang sebenarnya? Sebetulnya kalau dari perwujudannya sebetulnya kucing ya. Kucing hitam gitu? Tidak, dia berwarna, agak kecoklat-coklatan gitu. Cuma bentuk dia itu tidak selayaknya normalnya kucing. Berarti lebih besar. Tapi mukanya ya kucing kayak biasa kucing gitu. Biasa. Bukan macan apa-apa gitu. Jadi memang biasanya mungkin disebut siluman ya seperti itu. Dan juga istilahnya size dari si kucing ini tidak biasa gitu. Jadi dibilang tidak biasanya tuh karena bisa dibilang tuh ukurannya besar gitu. Bahkan kita menerima keterangan dari masyarakat sekitar pun, dulu ada angkot yang lewat di situ sekitar jam 3:30. Dulu kan angkot sudah 3:30 sudah berjalan ya, jalan untuk nyari penumpang. Nah pada saat lewat di tempat sepi itu, di depan pas pabrik kacang Terbengkalai itu dihadang. Oh, jadi pabrik kacang itu dekat jalan juga? Betul, di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan dia adanya. Itu dia dihadang, tapi dia melihatnya itu kucing, tapi bisa dibayangkan dia melihatnya sebesar kerbau seperti itu. Besar gitu ya. Besar. Terus lalu apa lagi yang didapat di pabrik kosong itu, pabrik kacang itu Bang? Selain dua tadi itu yang sebetulnya banyak sih, artinya makhluk-makhluk yang jinjin nampar, artinya koloni seperti itu. Dan paling yang istilahnya lebih mengganggu itu mungkin si sosok kucing ini. Dan kemudian istilahnya ada beberapa istilahnya pocong dan juga siluman ular juga sebetulnya. Nah, kalau yang itu yang ngelihat bisa orang biasa apa cuma Kang Hafiz aja yang ngelihat? Sebetulnya waktu itu pada saat kita melakukan istilahnya interaksi ya, kemarin kita mencoba melakukan interaksi, pada saat itu ada namanya Bang Joni, dia pengen berinteraksi ataupun istilahnya bisa membuka kepekaan diri dia, rasa dia untuk melihat sesuatu. Nah pada saat saya buka kepekaannya, kemudian di depan ada sosok di pojokan itu terhalang oleh daun-daun, pada saat itu belum nampak. Dan kemudian saya buka indera dari penglihatan dia atau mata batin dia lah, seperti itu. Saya buka kepekaannya dan situ pun dia melihat gitu. Awalnya terbentuknya seperti asap. Asap putih lalu mengecil, memadat, jadilah bentuk gitu. Suatu bentuk. Jadi yang dilihat tadi apa? Sesosok kayak tinggi hitam, matanya merah, ya bisa disebut sih seperti genderuwo juga. Itu di dalam pabrik? Di samping pabrik? di samping pabrik pada saat itu. Terus dia itu pas ngeliat itu kaget apa gimana reaksinya itu kan? Sebetulnya karena memang dia sudah pernah juga ya untuk melihat si sosok-sosok yang lain di channel-channel dia pun sebelumnya. Mungkin dia nggak kaget ya, karena kita juga istilahnya ramai di situ ya sama tim-tim juga gitu. Berarti di pabrik itu lumayan juga ya berarti ya. Betul. Tapi kebanyakan negatif juga. Rata-rata sih kalau tempat-tempat yang seperti itu lebih dominan yang negatif seperti itu. Dan istilahnya kita juga setiap kali
datang ke tempat ataupun sebelum kita melakukan syuting dan sesudah pun itu ada sebetulnya kita ada ritual tertentu, karena bahasanya kita datang ke suatu tempat kan istilahnya kita apa ya, kalau bisa bilang tuh kita masuk rumah orang nih, assalamualaikum dulu seperti itu ya. Kita ada hajat istilahnya munajat ke Allah istilahnya, biar istilahnya dibukalah hal-hal kegaiban yang ada di tempat angkat tersebut gitu. Dan juga untuk proses setelah syutingnya pun kita istilahnya agak sedikit merapihkan lah kalau bisa disebut ya, istilahnya apa ya, lebih ke arah membuat batas gitu. Jadi batas antara dunia mereka dan dunia nyata ini gitu, kitanya seperti itu. Seperti itu. Jadi biar nggak terlalu ekstrim lah keluarnya seperti itu. Jadi ketika keluar dari tempat-tempat gitu kasarnya itu dibersihkan lagi gitu Bang? Sebetulnya bukan dibersihkan sih, tapi lebih di arah netralin gitu apa? Iya, lebih ke arah meredam ya. Artinya kita membangun ini pembatas ya istilahnya, biar si makhluk ini tidak sampai ke mengganggu ke luar, apalagi itu kan posisinya di pinggir jalan ya. Yang kita khawatirkan kan istilahnya mengganggu masyarakat sekitar yang lewat di depan situ, takutnya diganggu, lemah iman istilahnya, bisa menyebabkan istilahnya silakan, mungkin karena takdir itu kan Allah juga yang menentukan gitu, seperti itu. Tapi kita istilahnya mencegah hal itu biar jangan istilahnya terjadi, karena sempat kan istilahnya orang lagi lewat atau pocong loncat gitu, itu ada juga cerita. Nah itu kalau mitos-mitos sendiri jadi pabrik apa kacang itu ya, dari warga sekitar apa itu yang paling kencang gitu, maksudnya yang paling banyak paling gitu? Yang sih sebetulnya dari si makhluk kucing ini, siluman kucing. Ya. Pada saat angkot itu lewat jegat gitu, dia lewat seperti itu. Nah itu pada saat lewat dia ngerem tiba-tiba mendadak, hampir istilahnya bahasanya oleng kan seperti itu. Nah, dia kabur waktu itu. Siapanya tuh? Si supir angkot itu. Oh berarti mobil ditinggal gitu? Ditinggal. Dia teriak-teriak. Oh gitu? Seperti itu. Itu jam berapa kan? Itu sekitar jam 3:30. Oh jadi dari pengakuan warga situ jam 4-an gitu? Betul. Dan juga agak warga sekitar yang istilahnya dari jam di atas jam 12 lah, itu saat mengendarai motor tiba-tiba ngelihat gitu, secara nggak langsung dia ngelihat ada pocong loncat-loncatan di depan pagar. Oh depan pagar itu gitu. Kalau untuk pengalaman Kang Apis sendiri nih di luar dari langkah spiritual itu ada? Sebetulnya ada banyak ya kalau bisa dibilang sih. Iya, di luar dari langkah spiritual itu pribadi lah gitu. Banyak, karena memang kalau kita kan sebelum terbentuknya langkah spiritual itu kan artinya kita dari pengajian ya, kita kan berawal dari ngaji diri ya istilahnya. Dan ngaji diri itu kan artinya secara tidak langsung bonusnya lah disebutnya istilahnya menambah kepekaan batiniah kita gitu. Ketika kita istilahnya spiritual kita jaga keseimbangannya, maka akan menghasilkan bonus yang saya sebut tadi. Artinya kepekaan rasa lebih tajam gitu, untuk mata batin pun istilahnya lebih peka seperti itu, dan rasa-rasa panca indera kita terbuka semuanya seperti itu. Jadi apa itu Kang yang pengalaman di luar langkah spiritual sendiri? Iya, dari seiring perjalanan ini sih sebetulnya dari awal pengajian, artinya dari mulai kepekaan itu terbuka, dan dari pengalaman saya ketemu orang-orang yang saya jumpai gitu, itu godaannya luar biasa ya kalau bisa disebut. Dan saya pun itu godaannya itu apa Kang? Ya, kalau godaannya pertama satu ya, artinya banyaklah hal-hal ketika saya sedang istilahnya melakukan tirakat dalam zikir wirid saya gitu, banyak dijumpai makhluk-makhluk yang istilahnya ya bisa dibilang sih saya tidak bilang makhluk itu istilahnya bagus ya, cuma pada saat istilahnya nampak di depan saya itu bagus gitu, cuma begitu saya syahadat di situ, saya minta sama Allah istilahnya buat dibukakan, kemudian berubahlah makhluk-makhluk yang jelek lah bahasanya gitu, makhluk yang istilahnya negatif seperti itu. Dan juga seiring perjalanan waktu pun ada pengalaman saya bertemu istri pun itu luar biasa gitu. Maksudnya gimana Kang? Kalau bisa disebut ya tidak selayaknya orang ketemu kekasihnya gitu, berjalan normal aja selayaknya pacaran, tapi saya kok ngalaminnya beda gitu. Nah pada saat
saya ketemu sama istri sendiri pun pada saat saya pacaran itu banyak pengalaman istilahnya yang bisa saya bilang tuh mempertebal, artinya bonusnya mempertebal iman kita juga ya. Jadi pas ketika deket sama istri gitu lagi PDKT lah gitu. Karena kan pada saat itu istri pun mengalami hal yang mungkin istilahnya perempuan-perempuan ataupun orang lain yang jarang mengalami hal tersebut. Seperti itu. Tentang gaib juga berarti. Betul. Dan pada saat itu istri saya bahkan mungkin bisa dibilang tuh apa ya, kalau dulu tuh nama dia tuh hampir istilahnya sempat masuk ke daftar hitam orang yang memuja seperti itu. Nah, maksudnya gimana kan? Maksud daftar hitam di orang muja itu gimana? Ya, jadi istri saya tuh sempat jadi korban. Maksudnya korban dari orang yang muja, mencari tumbal. Oh, jadi istri Kang Apis itu saya sendiri pribadi mau ditumbalin. Betul. Gitu. Nah, itu kejadiannya pada saat saya masih pacaran. Dan sebelum pacaran pun itu sebetulnya sudah terjadi hal itu. Jadi ketika kenal dekat, saya tahu ceritanya dari keluarganya kita. Jadi sempat mengalami. Jadi kayak mau ditumbalin gitu. Betul. Dan situ pun banyaklah perjuangannya. Nanti mungkin kita bisa bahas di nanti berarti ya, mudah-mudahan bisa mungkin nanti komunikasi sama istrinya Kang Apis. Boleh gitu. Lah nanti istilahnya kita tanya gitu ya. Saya dari pengalaman dia mengalami hal-hal tersebut seperti itu. Berarti luar biasa sekali. Itu berapa tahun Kang? Saya kenal dia tuh sebetulnya hanya sebentar ya, bisa dibilang tuh cuma hitungan. Kita sih sebetulnya nggak bilang pacaran gitu, bahasanya hanya teman dekat tadi, istilahnya teman kenal lah. Kenal betul. Sebentar lah, nggak terlalu lama gitu. Dan saya pun istilahnya ada rasa suka ke dia dan dia pun suka, yang akhirnya kita menikah seperti itu. Nah, waktu Kang Apis tahu kalau istrinya sendiri itu jadi tumbal gitu ya, itu gimana Kang? Sempet kaget berarti Kang? Ya kaget sih dibilangnya, yang tadi saya bilang, karena pada saat saya pacaran pun di situ itu saya sempat mengalami gitu, istri saya sempat kesurupan gitu. Pokoknya nantilah kita bahas lah untuk sesi berikutnya gitu, karena memang dari perjalanan saya pun banyak menemukan istilahnya ada beberapa sih istilahnya orang yang datang ke saya minta bantuan lah istilahnya. Ketika di dalam pengajian itu ada seseorang yang minta bantuan ke kita gitu istilahnya, ada yang punya penyakit dan sebagainya di luar medis ya, yang istilahnya keanehan-keanehan di dalam penyakit dialah seperti itu ya. Jadi mungkin itulah sedikit pengalaman yang kita bisa sharingkan di sini tentang mengenai pengalaman pribadi saya sendiri dan hal-hal spiritualis yang saya alami seperti itu. Berarti mantap juga ya pengalamannya, sampai istrinya juga terbawa gitu ya Kang? Iya, ya istilahnya banyak lah istilahnya faedah yang saya dapat dari itu istilahnya untuk mempertebal keimanan saya juga seperti itu. Oke, untuk sedulur-sedulur semua di langkah spiritual yang punya cerita atau yang punya pengalaman mistis atau gaib yang mau diceritakan ke langkah spiritual, itu bisa hubungin ke kami langkah spiritual, langsung di kotak telepon lah apa gitu yang bisa langsung bisa kita masukkan gitu. Untuk tambahannya ada kan? Iya, intinya tetap dukung channel kita gitu, karena kita istilahnya mau aktif lagi di channel di channel Langkah Spiritual ini untuk mengembangkan lagi, dan nanti juga ya banyak narasumber yang akan kita hadirkan yang istilahnya mau berbagi cerita kepada kita. Dan kalaupun ada sebagian yang istilahnya dari sedulur-sedulur semua yang banyak pengalamannya tentang hal-hal mistis dan kegaiban, boleh nanti kita sharing di tempat kita ini. Oke, baik Bang Andi, kita tutup saja ya video kali ini. Baik, untuk semuanya tetap dukung channel kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan
langkah spiritual.